Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, kiai, dewan ustadz dan ustazah yang saya hormati, teman-teman Facebook, pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kelak di hari akhir diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para alumni, santri yang masih ada di rumah, minggu kemarin kita telah bahas tentang beberapa seruan tatkala berpisahnya ruh dan badan. Kemudian sekarang kita akan bacakan bab tentang seruan bumi dan kuburan kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, adapun bab al-asiru yang ke-10, itu fi dzikri halil ardi, di dalam menyebutkan tingkah atau keadaan bumi, wal qabri, dan kuburan. Kalau sudah dengar kubur, kita semua pasti mengeri, pasti ngeri dan ketakutan. Dan ketakutan kita inilah, supaya hilang rasa takutnya, mari senantiasa berbuat amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, sehingga untuk menghadapi yang namanya kuburan, yakni rumah masa depan kalau bahasa orang itu, siap. Qala berkata siapa Anas bin Malikin, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innal ardo, sesungguhnya bumi itu yunadi, memanggil, apa kulla yaumin, pada setiap hari, asyra kalimatin, dengan 10 beberapa kalimat. Di setiap hari ini bumi kita berseru. Takulu, berkata apa takulu, berkata apa bumi berkata, ya ibna Adama, wahai anak Adam, tas'a, berjalan siapa kamu, ala zohri, di atasku atau di atas punggungku, wa masiruka, dan adapun tempat kembalimu, itu fi batni, di dalam perutku. Berjalanlah kita sejauh-jauhnya, kemana pun kita berjalan, pada hakikatnya nanti tempat kembali kita adalah perut bumi, yakni kuburan. Wa ta'si, dan maksiat siapa kamu, ala zuhri, di atasku. Wa tu'azibu, dan disiksa siapa kamu, fi batni, di dalam perutku. Kita maksiat di bumi, nanti kita akan disiksa di dalam perut bumi. Itu baru, karena kuburan ini adalah satirun, benteng pemisah antara alam barzah dan akhirat. Jadi untuk melalui akhirat,
untuk mencapai ke akhirat harus ke kuburan terlebih dahulu. Watadhaku dan tertawa siapa kamu ala zuhri di atasku, watabeki dan menangis siapa kamu fitni di dalam perutku. Karena kita sering melakukan maksiat, lalai, kita di dunia tertawa, nanti kita akan menangis di dalam perut bumi, yakni di dalam kuburan. Karena kuburan adalah rumah yang paling gelap ketika tidak ditemani dengan amal ibadah. Yang ada di situ adalah kegelapan, kalajengking, ular, dan cacing. Nah, ketika kita mempunyai amal baik, amal soleh, maka itulah yang akan menerangi kita, yang akan menyelamatkan kita. Wa ta'kulu dan makan siapa kamu al-harama terhadap perkara haram ala zuhri di atasku. Wa ta'kuluka dan makan terhadapmu apa adidanu beberapa cacing fi batni di dalam perutku. Ketika tatkala dimasukkan ke dalam kubur, ini cacing mulai berdatangan. Karena salah satu hewan yang indera penciumannya yang paling tajam ya ini cacing. Watafrahu dan gembira siapa kamu ala zuhri di atasku. Watahzanu dan susah sedih siapa kamu fi batni di dalam perutku. Watajma'u dan mengumpulkan siapa kamu al-harama terhadap perkara haram ala zuhri di atasku. Watazubu dan hancur siapa kamu fi batni di dalam perutku. Watakhtalu dan sombong atau congkak siapa kamu ala zuhri di atasku. Watazillu dan hina siapa kamu fi batni di dalam perutku. Watamshi dan berjalan siapa kamu masrurohnya bahagia ala zuhri di atasku. Wataqa'u dan jadi siapa kamu hazinan halnya susah fi batni di dalam perutku. Watamshi dan berjalan siapa kamu fin nuri di dalam cahaya ala zuhri di atasku. Wataq'udu dan duduk siapa kamu fi zulumati di dalam beberapa kegelapan fi batni di dalam perutku. Sekarang terang kita. Ada lampu di sini, ada listrik. Mati lampu, tinggal telepon listrik bisa terang. Tapi kalau dalam kuburan tidak ada. Watamshi dan berjalan siapa kamu fil jamaati di dalam kelompok manusia. Kita berjalan rame-rame ala zuhri di atasku. Wataq'udu dan duduk siapa kamu wahidan halnya sendirian fi batni di dalamku, di dalam perutku. Itu 10 panggilan atau seruan bumi dan kuburan kepada kita manusia. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari agama, maka siap-siap. Siap-siap kita akan susah. Di dalam kubur sudah susah, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senang di dunia, juga senang di kubur, senang juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil khabari. Wa fil khabari dan itu di dalam
khobar. Annal qabra, adapun sesungguhnya kuburan, itu yunadi, memanggil apa kubur, kula yaumin pada setiap hari, salah sama rotin dengan 3 beberapa kali. Ana adapun saya, itu baitul wahdati, rumah yang muat 1 orang. Tak bisa ngajak anak, ngajak istri, ngajak saudara yang lain, atau ngajak teman, yang mana teman kita mungkin ikrar dia sehidup semati kalau dalam kubur. Karena kuburan juga muat 1 orang. Wal wahsyati, dan kesusahan, tentunya bagi orang yang tidak mempersiapkan bekal. Wal akrobi, dan kala jengking. Kala jengking, rumahnya kala jengking. Wal habbati, dan ular. Jadi kuburan itu adalah rumah yang muat 1 orang, yang penuh kesusahan, yang ada di dalamnya kala jengking, juga ada ular di dalamnya. Kita bertanya-tanya kan, apa donian? Kalau tidak percaya ya coba saja, kalau tidak percaya ya dicoba ya. Nanti kalau memang ada ya balik lagi laporan. Jadi bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal, yakni amal-amal soleh. Ana adapun saya, itu baitul zulmati, rumah kegelapan. Gelap di sana, tidak ada penerangan. Maka yang bisa menerangi kita adalah amal soleh kita. Wa ana, dan adapun saya, itu baitud dudi, rumah cacing. Gak usah dalam-dalam, kadang kita cangkul sekali saja sudah banyak cacingnya kan. Wa madza, dan apa, a'adadta, menyiapkan siapa kamu li untukku. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi rumah yang sangat menakutkan tadi, rumahnya kesedihan, rumahnya kalajengking, rumahnya ular, rumahnya kegelapan, kemudian rumahnya cacing. Apa yang harus kita persiapkan? Yakni yang harus kita persiapkan yakni amal-amal soleh. Wa yuqalu, dikatakan apa, anal qabra, sesungguhnya kuburan, itu yunadi, memanggil apa kubur, kula yaumin, pada setiap hari, khamsa marratin, dengan 5 beberapa kali. Yaqulu, berkata apa kubur, ana adapun saya, itu baitul dati, rumah yang muat 1 orang. Faj'al, maka jadikanlah siapa kamu, Faj'al, maka jadikanlah siapa kamu, laka, untukmu, mu'annisan, terhadap yang menyenangkan, qiraatul Qur'ani, terhadap membaca Quran. Jadi kalau nak senang di rumah yakni kuburan, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi itu kuncinya, supaya mendapat kesenangan di dalam kubur, yakni banyak-banyak membaca Al-Quran. Wa ana, dan adapun saya, itu baitul zulumati, rumah yang gelap atau rumah kegelapan. Fanawwirni, maka terangilah siapa kamu ni terhadapku, bisolatil laili, dengan solat
malam. Gelap untuk meneranginya adalah sholat malam. Biar terang, biar enak baca Quran. Jadi kalau sudah terang enak. Wa ana dan adapun saya itu baitut turabi, rumah tanah, rumah yang terbuat dari tanah. Fahmil, maka bawalah siapa kamu al-firasya terhadap alas, bawa kasur, bawa tikar, bawa ambal, bawalah yang kira-kira enak untuk kita tempati, enak untuk kita duduk, untuk kita tidur. Wahwa dan adapun firash itu al-amalu, amal as-solihu yang soleh. Jadi alas kita, tikar kita, kasur kita, ambal kita, yakni amal-amal soleh. Wa ana dan adapun saya itu baitul afa'i, rumah beberapa ular. Rumahnya ular. Fahmil, maka bawalah siapa kamu aniryaqo terhadap penawarnya. Penawar bisa ular tadi bawa. Apa itu? Wahwa adapun aniryaq itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhraqud dumu'i, dan mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksanya Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan marahannya Allah, takut tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah, sehingga kita menangis dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penawarnya adalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana dan adapun saya itu baitu su'ali mungkarin, rumah pertanyaan atau interogasi mungkar, wa nakirin dan nakir. Nah, malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya yaitu menanyai orang di dalam kubur. Faksir, maka perbanyaklah siapa kamu. Faksir, maka perbanyaklah siapa kamu ala dhuhri di atasku, qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terhadap ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi biar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkina supaya memungkinkan apa qaulu la ilaha illallah laka bagimu antujibahu terhadap menjawab siapa kamu terhadap mungkar dan nakir. Jadi untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, kita sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi rumah yang sangat sempit, yang sangat gelap, rumahnya cacing, ular, kalajengking dan yang lainnya.
dengan memperbanyak amal-amal soleh. Amal soleh, tentunya amal-amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang wajib kita laksanakan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka insya Allah kita di dalam kubur terasa terang, terasa enak, ditemani dengan amal-amal soleh kita. Tapi sebaliknya, ketika kita di dunia kita bertingkah di luar batas syariat, maka jangan harap kita di dalam kuburan akan enak. Maka persiapkan diri Anda untuk menghadapi semua itu dengan memperbanyak amal soleh, baik amal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga amal kepada sesama manusia. Hablum minallah kita jaga dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hablum minan nasnya, silaturahim kita jaga, jangan sampai terputus. Maka insya Allah dunia kita bahagia, akhirat pun bahagia. Dan insya Allah di dalam kubur, kemudian akhirat kita selamat, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.